Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisahnya. Panti asuhan Pelita Bening berdiri di atas bukit tua yang diselimuti kabut hampir setiap pagi. Dindingnya mengelupas, langit-langitnya bocor, dan udara lembab meresap hingga ke tulang. Di sanalah tinggal seorang anak laki-laki bernama Bagas, yang sejak bayi ditinggalkan di gerbang panti. Tak ada yang tahu siapa orang tuanya. Ia tumbuh bersama anak-anak lain, namun selalu merasa berbeda, seolah-olah tidak berasal dari dunia yang sama. Bagas sering duduk sendiri di loteng sambil menatap ke jendela kecil berdebu yang menghadap ke hutan belakang. Di sana, ia merasakan sesuatu yang memanggilnya. Anak-anak lain mengatakan itu hanya imajinasi, tapi ia tahu itu nyata. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang tak pernah ia pahami. Sosok perempuan menangis, darah yang menetes ke tanah, dan suara laki-laki tua berbisik dengan lidah yang bukan manusia. Suatu malam, saat badai besar mengguncang bangunan panti, Bagas terbangun karena mimpi yang berbeda. Kali ini, ia melihat wajah ibunya samar, pucat, dan berlinang darah. Ia mengucapkan satu kalimat sebelum menghilang. Bunuh dia sebelum dia membunuh lebih banyak. Bagas terbangun dengan tubuh menggigil dan darah menetes dari hidungnya. Pagi harinya, ia menemukan tanda aneh di bawah tempat tidurnya, lingkaran dengan simbol-simbol kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya, terukir di lantai kayu seperti terbakar dari dalam. Tak ada satupun penghuni panti yang mengaku membuatnya. Dari situlah mimpi menjadi nyata, dan rahasia masa lalu mulai merayap keluar dari tanah tempat mereka disembunyikan. Beberapa hari setelah mimpi aneh itu, Bagas mengikuti rasa penasaran yang tak terbendung ke ruang arsip panti. Tempat itu selalu dikunci, tapi malam itu entah mengapa pintunya terbuka sedikit. Di dalamnya berdebu dan gelap, penuh dengan berkas-berkas tuai yang dibiarkan membusuk. Di antara tumpukan buku, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa, sebuah buku bersampul kulit gelap, tersembunyi di balik rak tua, dan diikat dengan benang merah yang memudar. Judulnya tidak tertulis, hanya simbol aneh yang mirip dengan yang ia lihat di bawah ranjangnya. Begitu ia buka, halaman pertama menampilkan gambar lingkaran dengan 5 tengkorak di ujungnya. Di bawahnya tertulis dalam huruf yang sulit dibaca, ritual darah kelahiran hitam. Hatinya berdegup kencang saat membaca halaman-halaman berikutnya. Ada catatan mengenai pengorbanan anak, penyatuan roh dengan tanah, dan nama-nama yang dicoret dengan tinta merah. Di antara halaman itu, satu nama muncul berulang kali, Darmo Wijoyo. Nama yang asing bagi Bagas, namun menimbulkan getaran aneh di tubuhnya. Buku itu juga mencatat kejadian di tahun 1995, pengorbanan gagal, darah bayi terbuang, arwah belum sempurna. Bagas merasa sesak, seolah-olah dirinya adalah bagian dari cerita itu. Saat ia menutup buku itu, cahaya lampu ruangan tiba-tiba berkedip dan udara menjadi dingin. Dari balik rak buku, terdengar suara langkah kaki, tapi tak ada siapapun di sana. Ketika Bagas berbalik hendak keluar, buku itu terbakar sendiri di tangannya. Namun anehnya, ia tak merasa panas saat api padam. Satu kalimat tertinggal di lantai, darahmu adalah kunci. Bagas, sejak kejadian di ruang arsip, Bagas merasa dunia di sekitarnya berubah. Malam-malam jadi lebih sunyi, namun bisikan dari lorong-lorong menjadi lebih sering terdengar. Ia mulai mencatat semua yang ia alami dalam buku catatan kecil. Nama Darmo Wijoyo terus terngiang di kepalanya, bahkan saat ia mencoba tidur. Ketika bertanya pada pengasuh panti, semua orang tiba-tiba diam dan menunduk, seolah nama itu terlarang untuk diucapkan. Akhirnya, seorang pengasuh tua bernama Bu Ratni memanggilnya diam-diam ke dapur belakang, tempat mereka biasa menyembelih ayam untuk makan bersama. Di sana, Bu Ratni mengungkapkan bahwa Darmo Wijoyo adalah seorang dukun sakti yang pernah tinggal di desa ini puluhan tahun lalu. Ia terkenal karena mampu menyembuhkan
dan meramal, tapi pelan-pelan ketahuan bahwa kemampuannya datang dari perjanjian gelap. Dia butuh darah anak-anak untuk terus hidup, bisik Bu Ratmi gemetar. Orang tuamu. Mereka melawannya, mereka tahu rahasianya dan mencoba menghentikannya. Bagas terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mendengar cerita tentang orang tuanya bukan sebagai legenda, tapi sebagai korban. Bu Ratmi menatapnya tajam. Kau anak dari dua orang yang paling dibenci Darmo. Ia gagal membunuhmu saat bayi, tapi kalau dia masih hidup, dia akan datang lagi, dan kalau kau tak siap, dia akan menyelesaikan yang tertunda. Bagas merasa dunia di bawahnya runtuh. Ia tak pernah tahu bahwa darahnya membawa warisan kutukan dan harapan pembalasan sekaligus. Malam itu, Bagas diam-diam menyelinap keluar dari panti dengan senter tua dan catatan kecil di sakunya. Ia berjalan menuju pemakaman tua di balik hutan. Menurut Bu Ratmi, makam orang tuanya berada di sana tidak diberi batu nisan, hanya ditandai dengan dua kayu silang, karena warga takut roh mereka masih dikutuk oleh Darmo. Kabut menyelimuti tanah pemakaman, dan pepohonan berdiri seperti sosok-sosok tua mengawasinya. Bagas menyusuri jalan setapak yang dipenuhi duri dan akar, hingga ia menemukan dua kayu tua yang bersilang, diapit pohon beringin hitam. Ia berlutut, menyentuh tanahnya, dan seketika jantungnya berdegup sangat cepat. Sebuah bisikan lembut muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Kami tak sempat menyelesaikan sumpah ini. Sekarang darahmu yang harus melanjutkannya. Bagas mematung, tangan dan kakinya gemetar, tapi tanah di depannya mulai bergetar pelan. Dari dalam lubang kecil, muncul serpihan kayu lapuk yang membentuk simbol sama dengan yang ia lihat di bukunya. Tiba-tiba tanah di bawahnya retak. Ia terjatuh ke belakang, dan dari dalam lubang itu muncul seekor ular hitam bermata merah. Ular itu mendesis ke arah Bagas, namun alih-alih menyerang, ia melingkar di depan pusara. Dari mulutnya keluar sepotong kertas tua, basah dan kotor. Bagas mengambilnya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis satu kalimat pendek, Darmo belum mati, tapi sekarang dia bisa dibunuh. Bagas kembali ke pantai sebelum fajar, membawa potongan kertas itu. Ia menyembunyikannya di bawah kasurnya dan pura-pura tidur. Saat pagi tiba, ia melihat tangannya penuh goresan-goresan kecil, seolah dicakar oleh ranting. Padahal ia yakin tidak menyentuh apapun selain tanah. Di satu luka, tertulis, samar seperti ukiran, ikuti jalan darahmu. Hari itu, surat misterius datang ke pantai. Bukan ditujukan untuk siapapun secara khusus. Hanya amplop tanpa nama dengan bercak darah di sudutnya. Kepala pantai, Bu Lestari, membukanya dengan ekspresi bingung. Isinya cuma satu halaman, tertulis dalam huruf Latin kuno, dan di bagian bawahnya tercetak lambang yang sangat dikenali Bagas, simbol dari buku terkutuk itu. Bagas langsung tahu, itu bukan surat biasa. Itu undangan, atau mungkin tantangan. Ia berusaha mencuri surat itu malam harinya dan berhasil. Dengan membandingkan huruf-huruf dalam surat dan halaman terakhir buku yang sempat ia lihat, ia mulai menerjemahkannya perlahan. Pesannya jelas, kau akan dipanggil pada bulan Daran. Jika kau datang, semuanya berakhir. Jika tidak, panti ini akan terbakar bersama isinya. Ketakutan membungkus Bagas seperti kabut. Ia tahu waktunya tidak banyak. Bulan darah hanya terjadi satu kali dalam beberapa tahun, dan malam itu langit menunjukkan tanda merah samar. Entah bagaimana, takdir mendorongnya ke arah pertempuran yang tak bisa ia hindari. Tapi siapa yang akan percaya bahwa seorang anak yatim piatu bisa membunuh dukun sakti? Berbekal petunjuk dari surat berdarah dan simbol dalam mimpinya, Bagas berjalan mengikuti arah barat dari pemakaman. Ia melintasi jalan yang terlupakan, tertutup lumut, dan akar-akar menjalar. Perasaan mual menyergap saat ia menyadari tempat yang ia tuju tak ada di peta manapun.
Tapi langkah kakinya seperti dikendalikan sesuatu, bukan rasa takut, tapi kewajiban. Setelah 2 jam berjalan, ia melihat rumah tua di tengah kabut. Atapnya hampir roboh, dindingnya dari kayu hitam pekat. Tapi dari dalam, terdengar suara lonceng kecil berdenting, seolah menyambut kedatangannya. Bagas mendekat pelan, tangannya gemetar saat menyentuh pintu yang terbuka sedikit demi sedikit tanpa disentuh. Di dalam rumah, bau kemenyan dan darah segar bercampur jadi satu. Lilin-lilin merah menyala dengan api biru, dan simbol-simbol aneh terukir di lantai dan dinding. Di tengah ruangan, ada kursi kayu besar, dan di atasnya duduk sosok renta berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain. "Kau akhirnya datang, anak dari darah pengkhianat," katanya dengan suara yang berat dan dalam. Bagas membeku. Itu dia, Darmo Wijoyo, masih hidup, atau lebih tepatnya, belum mati. Ia tidak terlihat seperti manusia biasa. Aura yang memancar darinya membuat ruangan terasa seperti pusaran neraka. "Aku sudah menunggumu," lanjutnya, "karena hanya darahmu yang bisa menyempurnakan hidupku yang abadi, atau mengakhiri semuanya." Darmo bangkit dari kursinya perlahan, seolah tulangnya terbuat dari kayu tua yang mengeluarkan bunyi retak setiap kali digerakkan. Bagas tak mampu bergerak. Tubuhnya seakan dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Di matanya, sosok Darmo berubah-ubah, kadang lelaki tua, kadang makhluk bertanduk dengan mata menyala merah. Dunia di sekitarnya berdenyut, seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. "Aku bisa memberimu segalanya," ucap Darmo sambil melangkah mendekat. "Kekuatan, kehidupan abadi, bahkan ibumu kembali." Bagas mendengar suara ibunya berbisik dari dalam dinding rumah itu. Ia hampir goyah, nyaris menerima. Tapi saat ingat mimpi berdarah yang selama ini menghantuinya, ia menggigit bibir hingga berdarah dan berteriak, "Kau membunuh mereka." Darmo tertawa keras. "Mereka yang memilih mati, mereka melawan ilmunya para leluhur. Tapi kau punya pilihan." Ia mengulurkan tangan. Dari telapak tangannya, api hitam menyala. "Cukup kau berlutut dan sebut namaku, maka dunia akan tunduk padamu." Bagas memejamkan mata. Tangannya meraih liontin tua yang diberikan Burak Miliontin, milik ibunya. Ia mencengkeramnya erat, lalu melemparnya ke api. Api itu langsung padam, dan jeritan gaib terdengar dari seluruh penjuru rumah. Darah mengucur dari dinding, dan Darmo meraung marah. "Kau sudah memilih jalan neraka, bocah." Tanah di bawah kaki Bagas bergetar. Dari lantai kayu yang retak, muncul tangan-tangan kecil, tangan anak-anak. Mereka bukan hidup, tapi juga bukan mayat. Wajah-wajah pucat, mata kosong, dan luka-luka terbuka menyelimuti mereka. Bagas mundur, ngeri mereka. "Anak-anak pantai yang hilang bertahun-tahun lalu," gumamnya. Darmo tertawa. "Mereka telah menjadi bagian dari tubuhku, makanan. Tumbal, mereka menyatu dengan tanah rumah ini." Satu sosok anak mendekat, mengenali Bagas. Kau bisa lepaskan kami," bisiknya sebelum wajahnya berubah menjadi tengkorak dan runtuh menjadi debu. Bagas tak tahan melihat penderitaan mereka. Ia tahu ia tidak hanya berperang untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua roh yang dikorbankan. Ia berlari keluar rumah, kembali ke pemakaman. Di tangannya, kertas yang diberi ular masih tersimpan. Ia membuka lipatan terakhir yang belum dibaca. Di sana tertulis, "Di bawah beringin tertanam jantung iblis." Ia menoleh ke pohon beringin tua. Ia ingat 2 pusara orang tuanya ada di sana. Maka dengan tangan kosong, ia mulai menggali satu persatu cakar tanah, mencabik akar, hingga tangannya berdarah. Di kedalaman 1 meter, ia menemukan kotak besi hitam, berdetak pelan seperti nadi. Bagas membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada jantung yang masih berdetak, menghitam dan berlendir, terhubung dengan benang merah halus. Aroma busuk menyengat, membuat Bagas mual. Tapi ia tahu, ini bukan jantung manusia biasa. Ini adalah sumber kekuatan Darmo Bendai yang membuatnya tak bisa mati. Tiba-tiba langit menjadi gelap, petir menyambar hutan,
dan angin kencang menumbangkan pohon di sekitar pemakaman. Dari balik kabut, Darmo muncul kembali. Kau menyentuh benda suciku, darah pengkhianat. Suaranya menggema, mata menyala seperti bara. Bagas menggenggam jantung itu dan mengangkatnya tinggi. Ini milik korbanmu, bukan milikmu, teriaknya. Darmo melayang mendekat, tangan menjulur, hendak merobek dada Bagas. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, Bagas mencabut paku besi kecil dari liontin ibunya dan menusukkannya ke jantung itu. Raungan keras memenuhi langit. Jantung itu meledak menjadi darah hitam yang menyembur kemana-mana. Tubuh Darmo terhempas ke tanah. Kulitnya mulai mengelupas, dan dari mulutnya keluar roh-roh anak-anak yang terkurung. Mereka menjerit, bukan karena takut, tapi lega mereka bebas. Tanah tempat rumah Darmo berdiri mulai retak. Api keluar dari celah-celahnya, seolah dunia bawah menelan kembali iblis yang selama ini menyamar sebagai manusia. Rumah itu terbakar dengan sendirinya, dan tubuh Darmo melengkung seperti terbakar dari dalam. Aku tidak akan mati, aku akan kembali, gumamnya sebelum lidah apinya melumat tubuhnya, sampai tak tersisa. Bagas nyaris pingsan, tubuhnya penuh luka, darah, dan lumpur. Tapi saat ia melihat langit yang mulai cerah, ia tahu malam panjang itu telah selesai. Roh anak-anak muncul satu persatu mengelilinginya. Mereka tersenyum, perlahan berubah menjadi cahaya. Naik ke langit, di antara cahaya itu muncul dua sosok sepasang suami istri muda. Wajah sang ibu adalah wajah yang selalu muncul dalam mimpinya. Ia menatap Bagas penuh kasih. Kau sudah menyelesaikan sumpah kami, ucapnya lembut. Sekarang hidupmu milikmu sendiri, bukan milik kutukan. Bagas menangis untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena lega. Di balik semua kegelapan, akhirnya ada cahaya, tapi ia tahu, kenangan malam itu akan hidup selamanya dalam dirinya. Ia telah membunuh dukun sakti, tapi lebih dari itu, ia telah memutus rantai iblis yang membelit tempat tinggalnya. Bagas kembali ke panti asuhan dengan tubuh lelah dan luka-luka. Tak seorang pun menyadari kepergiannya malam sebelumnya. Pagi itu terasa sunyi, tapi tidak seperti biasa. Aroma kemenyan samar menyusup dari aula utama. Padahal tak ada kegiatan keagamaan apapun hari itu. Ketika ia masuk ke dalam, ia melihat anak-anak sedang berbaris. Mata mereka kosong, mulut komat kamit seperti membaca mantra. Bu Ratmi berdiri di ujung ruangan. Matanya merah dan berkaca-kaca saat melihat Bagas. Kau membangunkannya lebih dalam dari yang kami kira. Bagas mengernyek, tapi tak sempat bertanya. Salah satu anak kecil menghampirinya dan menyodorkan tangannya. Di sana tergurat lambang jantung hitam yang sempat ia hancurkan. Bagas mundur, napasnya memburu. Apa yang terjadi di sini? Bu Ratmi menunduk, lalu berkata pelan, Darmo bukan satu-satunya. Ia hanya cermin dari sesuatu yang lebih purba. Kau telah membuka pintu antara kita dan mereka. Saat Bagas menatap simbol itu lagi, ia menyadari sesuatu. Bentuknya sedikit berbeda, lebih tajam, lebih hidup. Simbol itu tumbur, luka di tangan. Anak itu tampak berdenyut dan perlahan mengeluarkan darah hitam pekat. Semua anak-anak tiba-tiba menatap Bagas bersamaan. Dari mulut mereka keluar suara yang sama, kau belum selesai. Sore itu, sebuah mobil van tua berhenti di depan pantai. Seorang pengasuh turun bersama seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Namanya Adi. Ia yatim piatu dari desa yang tak tercantum dalam petam. Ketika ditanya siapa orang tuanya, ia hanya menjawab, mereka terbakar karena melawan yang tua. Bagas menyambutnya dengan senyum paksa, tapi matanya terpaku pada liontin di leher. Adi identik dengan miliknya. Saat Bagas menanyakan tentang liontin itu, Adi menjawab, ini diberikan oleh seseorang dalam mimpi. Katanya aku harus mencarimu. Jawaban itu menusuk jantung Bagas. Apa mungkin Darmo telah menjelma dalam bentuk baru? Di malam hari, Bagas mengintip kamar Ade.
Anak itu berbicara sendiri sambil menggambar di kertas. Gambar-gambarnya menampilkan rumah terbakar, tangan-tangan keluar dari tanah, dan di tengahnya ada seorang anak berdiri. Wajahnya menyerupai Bagas. Lalu, Adi menoleh ke arah pintu. "Aku tahu kau mengintip." Bagas terdiam. Saat itu, suara dari dalam kepala Adi menyelinap ke pikiran Bagas. Bukan suara anak-anak, tapi suara tua dan dingin yang berkata, "Kau hanya menghancurkan kulit luarku, tidak jiwaku." Jiwa tetap bisa menetas. Malam-malam di panti menjadi lebih dingin. Kabut selalu datang tepat pukul 3 pagi dan pintu kamar anak-anak berderit sendiri. Bagas terbangun karena bunyi kuku yang menggores kaca jendela di kamarnya saat ia membuka tirai. Ia melihatnya bayangan tinggi berjubah berdiri diam di luar. Wajahnya tak terlihat. Bagas berlari keluar kamar, tapi tak menemukan siapapun. Namun bekas jejak kaki di tanah masih terlihat basah. Meski tak ada hujan, ia menelusurinya hingga ke ruang bawah tanah panti. Ruangan yang dulunya disegel karena dianggap berhantu. Di sana, ia mencium bau darah dan melihat simbol-simbol baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Simbol yang berubah setiap malam. Kembali ke kamar, ia mulai mencatat perubahan itu. Tapi semakin ia menggambar simbol-simbol tersebut, semakin berat napasnya. Seakan udara ditarik keluar dari tubuh. Saat ia hendak berhenti, tangan kirinya bergerak sendiri, menggambar lingkaran berisi mata yang terbuka. Simbol terakhir itu menyala merah di atas kertas dan Bagas langsung pingsan. Dalam gelap, ia melihat mata raksasa menatapnya. "Bukan Darmo yang terlahir kembali. Kau telah membuka mata yang jauh lebih lama tertidur." Esok paginya, seluruh anak panti terbangun dengan tanda merah kecil di dahi mereka. Bagas mendatangi aula dan di sana, ia melihat dinding yang penuh dengan gambar aneh. Semuanya tergambar rapi dalam darah, simbol-simbol mata, tangan-tangan terpotong, tubuh-tubuh anak kecil digantung dalam formasi bintang. Bu Lestari mengaku tak tahu siapa yang membuatnya, tapi lukisan itu seperti tumbuh sendiri. Tiap malam, pola bertambah. Mereka menggambar saat tidur. Ucap Bu Ratmi lirih, mereka semua adalah kanvas. Bagas sadar, ada sesuatu yang menggunakan anak-anak ini sebagai perantara. Bagas mencoba menghapus salah satu gambar dengan air dan sabun, tapi darahnya tak mau hilang. Saat ia paksa gosok, dinding justru mengeluarkan cairan merah segar seperti tubuh hidup yang berdarah. Dinding itu bernapas di malam hari. Gambar terakhir yang muncul membuat seluruh bulu kuduk Bagas berdiri. Gambar itu menampilkan seorang anak berdiri sendirian, memegang jantung di tangan kirinya, sementara mata-mata gaib mengelilinginya. Anak itu jelas sekali adalah dirinya. Bagas menggeledah kembali lemari Bu Ratmi dan menemukan satu kotak kayu tua tersembunyi di bawah papan lantai. Di dalamnya ada surat tulisan tangan ibunya. "Jika suatu hari kau membaca ini, berarti Darmo telah bangkit kembali. Tapi kau harus tahu, dia bukan yang tertua. Dia hanya perantara." Ibunya menceritakan bahwa leluhur mereka adalah penjaga garis penutup, pelindung antara dunia manusia dan makhluk purba yang hidup di balik dimensi lain. Dukun seperti Darmo menjalin perjanjian agar bisa mengambil kekuatan dari sana, tapi setiap perjanjian selalu meminta bayi darah merah anak yang lahir tanpa takdir, tanpa orang tua. Seperti Bagas, sumpah ibunya adalah mengorbankan dirinya agar Darmo tak bisa membentuk tubuh sempurna. Tapi karena Bagas selamat, jendela antar dunia tetap terbuka. Satu-satunya jalan menutupnya adalah dengan menyegel darahmu sendiri, atau mengorbankan cermin darahmu. Anak berikutnya, Bagas menatap Leontin Adi. Ia mengerti sekarang Adi bukan hanya anak baru, ia adalah bayangan dirinya, dan dalam ritual terakhir nanti, salah satu dari mereka harus mati. Malam itu, bulan tidak muncul, langit gelap total, bintang pun seakan lenyap. Semua anak-anak panti mulai berjalan dalam tidur. Mereka
langkah serempak menuju hutan. Bagas mengejar mereka, mencoba membangunkan satu persatu. Tapi tubuh mereka berat, seolah bukan dikuasai jiwa manusia lagi. Di tengah hutan, mereka membentuk lingkaran di dalamnya. Adi berdiri dengan mata tertutup, dari mulutnya suara dalam. Bahasa asing terdengar, simbol merah membentuk cahaya di tanah, dan tanah mulai terbelah perlahan, memancarkan sinar hitam. Bagas berteriak memanggil Adi, tapi suaranya tak terdengar. Ia nekat masuk ke dalam lingkaran, dan saat ia menyentuh bahu Adi, penglihatannya langsung berganti. Ia tidak lagi di hutan, tapi di dunia yang tak memiliki langit. Tanah berwarna merah darah, dan di hadapannya berdiri sosok besar setengah ular, setengah manusia, bermata ribuan. Sosok itu berbicara langsung ke dalam kepalanya. Kau bisa menjadi wadahku, atau dia, pilih satu. Yang satu akan hidup, yang lain akan abadi. Bagas terbangun di ruang bawah tanah pantai. Seluruh lantai dipenuhi lilin yang menyala sendiri di tengah ruangan. Adi duduk bersila, tubuhnya dikelilingi benang darah. Suara-suara gaib menggema di dinding. Kau tidak bisa membunuhku, karena kau dan aku satu, kata Adi tanpa membuka mata. Bagas menangis. Ia tak ingin membunuh anak itu, tapi jika tidak, semua akan berakhir lebih buruk. Ia mengambil pisau pusaka dari leontin ibunya. Tangan gemetar. Maaf, bisiknya. Tapi sebelum ia menusuk, Adi membuka mata dan menatapnya dengan tatapan polos. Kalau begitu, biar aku yang melakukannya. Adi menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Begitu darah Adi menyentuh tanah, seluruh panti terguncang. Bayangan keluar dari setiap sudut, dan tanah retak memuntahkan tubuh-tubuh tanpa kepala. Simbol di langit muncul, dan mata raksasa membuka di atas atap pantai. Makhluk tua itu datang, lebih besar dari bayangan, lebih kuno dari mimpi. Ia menatap Bagas dengan mata tanpa kelopak. Pengorbanan diterima, tapi kau tetap menjadi pintuku. Ia mulai menarik Bagas, jiwa dan raganya, ke dalam jurang dimensi lain. Bagas menjerit, tubuhnya kerangkat ke udara. Tapi di saat terakhir, suara lembut terdengar, suara ibunya. Anakku, jangan biarkan kutukan ini mewaris. Bakar jantungmu, bukan hatimu. Bagas memahami maksud ibunya. Ia menusukkan pisau ke dadanya sendiri, bukan untuk mati, tapi untuk mengeluarkan tetesan darah terakhir. Ia meneteskan darah itu ke simbol utama di lantai. Cahaya putih keluar, bertabrakan dengan kedelapan. Sosok purba meraung, tubuhnya mulai retak. Anak-anak panti terbangun serempak, berteriak ketakutan. Ruangan itu runtuh, dimensi terbakar, dan suara ribuan jiwa menjerit bersamaan. Segalanya menjadi putih. Bagas merasa tubuhnya menghilang, tapi ia tersenyum. Ia tahu ia telah menutup pintu untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, panti asuhan direnovasi. Anak-anak selamat dan tak ingat apapun. Bu Ratmi meninggal dalam tidurnya, tersenyum tenang. Di atas pusaranya, tumbuh bunga putih yang tak pernah ada sebelumnya. Satu kamar di panti tetap kosong, tak boleh diisi lagi. Di sana terdapat lukisan yang muncul entah dari mana. Lukisan seorang anak berdiri di hutan, memegang cahaya di tangannya, dan bayangan ibunya memeluknya dari belakang. Nama anak itu ditulis dengan cat merah di pojok lukisan Bagas, dan di bawahnya tertulis, sumpah telah terpenuhi, tapi cahaya akan selalu mencari darah yang tersisa.